ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik, kemudian bab berikutnya. ثم قال رحمه الله باب فضل القرآن على سائر الكلام. قال حدثنا هدبة ابن خالد أبو خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. Baik, kata beliau fadlil Quran ala sairil kalam. Bab keutamaan Al-Quran di atas seluruh pembicaraan yang lain. Ya, termasuk dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran itu ya tidak diragukan melebihi hadits-hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi dia adalah firman Allah dan dia adalah sebaik-baik pembicaraan. Kemudian Al-Bukhari bawakan di sini dua hadits yang menunjukkan tentang makna ini. Hadits yang pertama adalah hadits Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Ya, Abdullah bin Qais al-Asy'ari. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an", perumpamaan orang yang membaca Al-Quran. Di sini datang dalam bentuk perumpamaan ya. Dan kadang Nabi memberi perumpamaan untuk mendekatkan pemahaman. Dan di dalamnya terdapat ilmu. Inna fi dzalika laayatil lil alimin. Apa namanya inna fi dzalika laayat wa ma ya'qiluha illa al alimun. Sungguhnya dalam perumpamaan-perumpamaan tersebut atau ayatnya itu watilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al alimun. Itulah perumpamaan-perumpamaan yang kami buat untuk manusia. Tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Maka itu bentuk dari ilmu, pemahaman. Makanya dibuatkan perumpamaan. Mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an, perumpamaan orang yang membaca Al-Qur'an kal atrujjah. Seperti buah atrujjah. Ta'muha tayyib, rasanya bagus, warihuha tayyib. Ya, dan baunya juga harum. Baunya juga harum. Dan datang dalam sebagian riwayat mathalul mu'min, perumpamaan mukmin yang membaca Al-Quran. Ya, keimanan itu dia memang terkait dengan diri ya, keteguhannya. Makanya dibahasakan dengan ta'am, rasa. Rasa itu nggak dicium, nggak dihirup, tapi rasa itu dirasakan oleh orang yang memakannya, yang mencicipinya. Ya, adapun membaca Al-Qur'annya itu seperti wangi-wangian. Wangiannya harum. Ya, wangiannya harum. Karena apa namanya? Pengaruh dari Al-Qur'an itu pengaruhnya sangat indah sekali. Ya, pengaruhnya sangat indah. Ya, Al-Qur'an itu bermanfaat. Ya, bermanfaat bukan untuk yang membacanya saja. Juga bermanfaat bagi orang yang mendengarnya, bermanfaat bagi orang yang diajari. Maka dia seperti bau wangi yang tersiar, dicium oleh banyak orang. Ya, beda dengan keimanan ya. Keimanan itu ya ketika seorang merasakannya itu terkait dengan dirinya. Itu makna yang disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin di dalam pembahasan ini. Kemudian kata beliau, walladzi la yaqra'ul Qur'an katamrah ta'muha tayyib wa la riha laha. Dan mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an seperti tamr, seperti korma. Ya, dari rasanya tayyib, bagus, tapi tidak ada baunya. Kita cium tidak ada bau harum, tidak ada baunya. Itu dilihat pada rasanya. Wa mathalul fajir alladzi yaqra'ul Qur'an, ini yang ketiga, perumpamaan orang fajir yang membaca Al-Qur'an kamathalir raihan. Rihuha tayyib wa ta'muha mur.
Dia seperti buah rehan. Kalau harum, harum. Ya, itu beri pengaruh. Sebab kadang seperti itu ya, ada orang yang memberi manfaat kepada manusia, tapi dia sendiri tidak mengambil manfaat. Ya, inilah seperti ini. Seperti orang yang membaca Al-Quran, tapi dia fajir. Membaca Al-Quran, dia fajir. Wa mathalul fajir alladhi la yaqra'ul Quran kamathalil hamdala ta'muha murrun wala rihalaha. Dan perumpamaan fajir yang tidak membaca Al-Quran, itu seperti hamdala. Buah hamdala sudah rasanya pahit, tidak ada pula baunya. Ya, dan ini perumpamaan indah ya, terkait dengan masalah keutamaan Al-Quran. Dan menunjukkan bahwa Al-Quran itu lebih baik di atas seluruh pembicaraan. Ya, di atas seluruh pembicaraan. Ya, kalau ada yang membacanya, maka dari bacaan Al-Quran ini itu akan memberi bau harum, kesejukan untuk semuanya. Baik. Sanad hadits ini khutbah Ibnu Khalid Abu Khalid. Ini lengkap ya di Al-Bukhari. Khutbah Ibnu Khalid Abu Khalid. Ya, dan beliau berasal dari ulama ahli hadits Al-Basra, Al-Qaisi beliau, Al-Qaisi. Kalau ada nisbat Qaisi itu berarti dari Basra. Ya. Kemudian kata beliau haddatsana Hammam, ini sudah berlalu, Hammam bin Yahya Al-Udi. Qala haddatsana Qatadah, ini juga sudah berlalu, Qatadah bin Di'amah bin Khattab Al-Basri. Qala haddatsana Anas, yaitu Anas bin Malik Al-Ansari, sahabat yang mulia. An Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Ini juga sahabat. Jadi riwayat sahabat dari sahabat. Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari. Al-Asy'ari itu asalnya berasal dari Wadi Rima di Yaman. Ya, asalnya dari Yaman. Cuman banyak dari mereka yang kemudian tinggal di Kufah. Baik, hadits berikutnya. Tsumma qala rahimahullah haddatsana Musaddadun an Yahya an Sufyana qala haddatsani Abdullah bin Dinarin qala sami'tu ibn Umar radhiyallahu anhuma 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala innama ajalukum fi ajali man khala minal umami kama baina salatil asri wa maghribis syamsi wa mathalukum wa mathalul yahudi wan nasara kamathali rajulin istamala ummalan faqala man ya'malu li ila nisfin nahari ala qiratin fa'amilatil yahudu faqala man ya'malu li min nisfin nahari ila al-asri fa'amilatin nasara thumma antum ta'maluna minal asri ilal maghribi bikirataini kirataini qalu nahnu aktsaru amalan wa aqallu ata'an qala hal zalamtukum min haqqikum qalu la qala fadzaka fadli utihi man syi'tu. Ya. Baik, dikatakan oleh Al-Bukhari haddatsana Musaddad, yaitu Musaddad bin Musarhad Abul Hasan Al-Basri, an Yahya dari Yahya. Kalau ada Musaddad meriwayatkan dari Yahya, itu nggak ada lain ya kecuali Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Ya, kalau ada yang bertanya, loh dari mana tahu Yahya bin Sa'id Al-Qattan? Ya memang itu sudah ketentuannya di sanad Basra seperti ini, di daerah Kufa Basra. Kalau ada sanad seperti ini, itu Musaddad pasti Musaddad bin Musarhad Abul Hasan Al-Basri dan Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Walaupun di tabaqatnya Yahya itu ada dua Yahya yang lain. Ya, saya sudah sebutkan kemarin. Ada Al-Umawi dan ada Al-Attar. Dan di atasnya ada Yahya lagi. Jadi Yahya misalnya meriwayatkan dari Yahya di tingkatan Sufyan. Itu ada Yahya bin Sa'id At-Taimi dan ada Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Ya, di tingkatannya. Baik. Kemudian kata beliau an Yahya dari Yahya, an Sufyan dari Sufyan. Ini Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri. An Abdillah qala haddatsani Abdullah bin Dinar. Ya, kata beliau menceritakan kepadaku Abdullah bin Dinar. Abdullah bin Dinar Al-Adawi, Abu Abdurrahman Al-Madani. Abu Abdurrahman Al-Madani. Iya, beliau ini maula Abdullah bin Umar. Maula Abdullah bin Umar. Beliau dulu budak terus dibebaskan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Makanya punya kedekatan dari Ibnu Umar. Kata beliau, sami'tu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innama ajalukum fi ajali man khala minal umam, sesungguhnya waktu kalian itu dibandingkan dengan waktu
Ya, umat-umat sebelum kalian. Umat-umat selain kalian, kama baina salatil asri wa maghribis syams. Seperti salat asar dan terbenamnya matahari. Ya, wa mathalukum, itu perumpamaan antara umat ini dengan umat-umat sebelumnya. Wa mathalukum wa mathalul yahudi wan nasara, perumpamaan antara kalian dengan Yahud dan Nasara. Kamathali rajulin, seperti seorang lelaki, ista'mala ummalan, dia mempekerjakan pekerja-pekerja. Faqala may ya'malu li ila nisfin nahar ala qirat. Ya, karena mempekerjakan pekerja ya harus ada akadnya. Akadnya apa? Siapa yang bekerja untuk saya sampai ke pertengahan hari. Jadi dari pagi sampai siang. Upahnya disebut ala qirat, dengan upah 1 qirat. Siapa yang menerima? Fa'amilatil yahud, maka orang-orang Yahudi yang bekerja. Kemudian dia berkata lagi, faqala may ya'malu li min nisfin nahar ila al-asr. Dia berkata lagi, siapa yang bekerja untukku dari siang hari sampai ke waktu asar. Maka dengan upah yang sama 1 qirat pula. Fa'amilatin nasara, maka orang Nasara bekerja. Thumma antum ta'maluna minal asri ilal maghrib bikirataini kiratain. Kemudian kalian umat Islam bekerja dari asar sampai maghrib dengan upah 2 kali lipat. 2 qirat. Ya qalu, maka komplain orang-orang Yahudi dan Nasara. Nahnu aktsaru amalan wa aqallu ata'an. Kami lebih banyak amalnya, bekerjanya, tapi lebih sedikit upahnya. Jadi pagi sampai siang itu panjang ya, siang sampai asar itu panjang juga, mirip. Yang pendeknya itu dari asar sampai maghrib, itu yang paling pendek. Ini orang Yahudi dan Nasara waktu kerjanya lebih panjang, tapi upahnya cuma 1 qirat. Umat Islam waktu kerjanya pendek, upahnya 2 kali lipat, 2 qirat. Ya, maka mereka tanyakan, kenapa kami lebih banyak kerjanya, lebih sedikit pemberiannya? Ya. Qala hal dhalamtukum min haqqikum. Maka dia berkata, apakah aku mendolimi kalian dari hak kalian? Qalu la, jawabannya tidak. Ya sebab memang akadnya sudah seperti itu. Ya tidak ada yang didolimi, dia sudah dapat 1 qirat. Qala fadaka fadli utihi man syi'tu. Maka Allah berfirman bahwa itulah keutamaanku, aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Ya, kenapa umat ini lebih ditinggikan di atas umat yang lainnya? Salah satunya dengan Al-Quran ini. Karena mereka diberi Al-Quran. Diberi dari Al-Quran. Mereka diberi dari ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan, amalan-amalan yang melebihi daripada umat-umat sebelumnya. Dan ini terdapat keutamaan umat Islam ya di atas seluruh umat yang lain. Dan terdapat keutamaan seorang masuk ke dalam Islam. Dan ini hadits sudah pernah berlalu ya di pembahasan Fadlul Islam, dan kita uraikan di sana banyak pembahasan terkait dengan hadits ini dan selainnya.